Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Seperti yang dibilang kemarin, kalau hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS untuk tahun ajaran 2021-2022 bagi kelas 10 di lingkungan SMA Negeri 1 Bunguran Selatan. Nah, salam kenal semuanya. Saya adalah Pak Abel, Waka Kurikulum di SMA Negeri 1 Bunguran Selatan, dan semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Dan bidang studi yang saya ampu yaitu bidang studi sosiologi. Mungkin bidang studi ini agak terdengar aneh bagi kalian di masa SMP karena tidak pernah belajar bidang studi tersebut. Namun sebenarnya dia adalah pecahan dari ilmu IPS. Nah, untuk kedepannya kita akan bisa berinteraksi dengan baik di SMA ini. Jadi langsung saja kita masuk pada materi MPLS kali ini tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Bunguran Selatan. Nah, apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya apa? Artinya kalian di sini akan dikenalkan bagaimana lingkungan di sekitar sekolah tersebut, baik secara fisik seperti kondisi bangunan, seperti guru-gurunya berapa orang, atau metode pendidikannya seperti apa. Artinya dikenalkan dari yang bersifat fisik sampai non fisik, seperti kalau misalnya kamu absen berapa kali yang bisa ditoleransi dan berapa kali yang tidak bisa ditoleransi, serta aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah ini. Jadi semuanya dikenalkan. Nah, pada kali ini kita akan mengenal tentang kurikulum di SMA ini dulu. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah susunan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa yang bersangkutan yang sesuai dengan target pendidikan nasional. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, capaian-capaian target yang harus diambil kepada seluruh siswa yang belajar di sekolah ini. Nah, berhubung sekarang kita pada masa pandemi COVID, udah 2 tahun ini, jadi kita akan mencoba memperkenalkan kurikulum tepatnya dalam masa-masa pandemi ini. Ada sedikit perubahan, salah satunya metode belajarnya yang dulu luring atau bertemu langsung, sekarang bersifat daring. Jadi kita bisa berinteraksi lewat media sosial seperti YouTube, Zoom, WA, atau lain sebagainya. Karena kita dibatasi oleh social distancing, apalagi sekarang masa PPKM. Artinya semuanya dibatasi dalam hal kontak sosial secara langsung. Nah, jadi kalian mungkin paham ya, apa itu MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian wajib mengenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, cinta di sini kita ambil dalam pengertian positif, yaitu cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa aspek dalam kurikulum yang harus kita nilai
dan perlu kita perhatikan. Aspek pertama adalah aspek pengetahuan. Apa itu aspek pengetahuan? Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Nah, artinya apa? Di SMA ini kita tidak lagi pembentukan karakter yang sangat masif seperti di SD. Di SD tersebut kita diajarkan tentang baik, buruk, salah, benar. Begitupun masa SMP. Di SMA ini kita dianggap udah dewasa. Artinya semua tindakan kalian udah sadar sepenuhnya. Udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan jika ada melakukan kesalahan, berarti kalian sadar telah melakukan kesalahan tersebut. Makanya aspek pendidikan karakternya hanya 20% dan bertolak 80% kepada pengetahuan. Ini sangat berbeda sekali. Nah, terkait dengan itu, kalian harus bisa menyerap materi-materi yang ada di sekolah ini. Namun materi tersebut bisa tidak hanya dihafal, namun bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi ada aspek prakteknya seperti gini. Kita belajar membuat nasi goreng. Setelah kita mengetahuinya cara pembuatan nasi goreng, setelah diajarkan, kemudian kita coba praktekkan. Ternyata bumbunya harus sekian banyak, nasinya harus sekian banyak, panasnya harus sekian lama, dan lain sebagainya. Sampai sebuah produk dari nasi goreng tersebut selesai. Nah, seperti itulah kira-kira aspek pengetahuan yang akan dilihat dalam penilaian di SMA ini. Dan berhubung sekarang kita masa pandemi, jadi kalian akan dijali oleh tugas-tugas materi-materi yang bersifat daring oleh guru, baik secara WA, Facebook, maupun ada berupa aplikasi ruang guru atau lain sebagainya. Atau ada juga yang memberikan dari Google Classroom. Artinya yang bersifat daring semuanya akan dilakukan demi mencapai aspek penilaian pengetahuan ini. Jadi semua tugas yang diberikan kalian harus selesaikan dengan baik. Sebenarnya sekarang gampang sekali caranya. Kenapa? Karena kalau di rumah itu kita bebas untuk melihat Google, sambil rebahan nanti kalian bisa mencari materi dan lain sebagainya. Jadi sangat terbuka sekali untuk itu. Oke, yang berikutnya adalah aspek keterampilan. Jadi penilaian berikutnya adalah aspek keterampilan. Apa itu aspek keterampilan? Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa mengerjakan pengerjaan soal, keterampilan mengerjakan dan pelaksanaan proyek, dan keterampilan membuat teks, atau keterampilan dalam menjawab soal lisan. Nah, berikut Bapak berikan beberapa contoh tentang aspek keterampilan.
Maulana dari SDS Tiarasko. Kami sedang mengadakan cooking class. Di sini kami belajar masak sendiri. Ayo ikutin keseruannya. Apa tema menu dari kelompok ini? Ini namanya Nasi Bali. Ini nasi Bali, terus ini sayur, ini kuenya cokolaka namanya, ini watermelon kan, yang satu ini sate Bali. Tepungnya sudah campur dengan air, lalu dilambuni lagi dengan tepung kering, dilambuni lagi dengan tepung basah dan kering, lalu kita pencuci hingga matang. Ini di sini ada daun mint biar lebih bagus saja kelihatannya, dan di sini ada selada. Habis itu di sini ada sausnya. Saus ini terdiri dari bawang bombay, bawang putih, tepung terigu, saus tiram, saus tomat, dan lain-lain. Di sini ada timun, dan di sini juga ada sayur-sayuran. Masukin bumbu, sayuran, sama yang lainnya. Kalau untuk telur dadar kita buat sambalnya dulu, baru kita masuk telur. Oke, itu tadi contoh dari keterampilan. Nanti misalnya di sekolah ini ada sosiologi bidang studinya. Jadi contoh keterampilan itu kalian akan disuruh membuat diskusi kelompok dan berupa drama pendek. Seperti yang dicontoh tadi kan tentang masak. Kalau misalnya sosiologi tentang buat drama pendek tentang fenomena masyarakat. Kalau di kimia bisa jadi kalian akan disuruh membuat praktek di labor seperti meracik NaCl, kemudian menggabungkan karbon dioksida dengan oksigen, misal seperti itu. Artinya bersifat praktek. Nah, mungkin kalian udah paham apa maksud dalam penilaian keterampilan ini. Jadi di mana semua nanti setelah dilihat
oleh guru akan dinilai hasil dari kerja kalian tersebut. Nah, jika kita di daring ini, bisa juga kita membuat proyek keterampilan tersebut dengan tugas di rumah. Misalnya nanti kalian berkelompok di rumah membuat tugasnya, dan setelah itu satu kelompok dibagi dalam 2-3 orang, misalnya seperti itu. Tidak terlalu ramai karena kita mengingat ada pandemi COVID, dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah hal itu selesai, nanti kalian kerjakan tugas apa yang disuruh dan divideokan atau difoto atau didokumentasikan dan dikirimkan ke grup-grup Telegram atau WA atau dan lain sebagainya, di mana membuktikan kalian telah mengerjakan hal yang bersifat keterampilan tersebut. Jadi menarik bukan? Nah, berikutnya adalah aspek penilaian sikap dan perilaku. Nah, apa itu sikap dan perilaku? Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, termasuk jawab dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Artinya apa? Artinya di sini kita ingin membentuk sikap dan perilaku yang baik, seperti walaupun hanya 20% dalam kerangka penilaiannya, namun hal yang sangat berperan penting dalam pencapaian kurikulum di SMA ini. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang pintar secara intelektual namun tidak mampu menjaga sikap dengan baik, maka dia akan susah untuk mencapai kesuksesan. Jadi sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja namun memiliki sikap dan perilaku yang bagus, maka akan mampu mencapai kesuksesan dengan baik. Jadi sikap itu salah satu contohnya ya bagaimana semangat kita dalam belajar, tidak malas, menghargai dalam pembicaraan, atau kalau di media sosial misalnya dalam sebuah grup WA. Salah satu penilaian dalam sikap dan perilaku ini dalam grup, misalnya di WA lah, grup WA. Itu kalau kita ada dalam lingkungan kelas, dalam lingkungan grup sekolah, itu kalau kita berbicara, pertama kali ucapkanlah kata assalamualaikum atau kata salam. Nah, karena dalam apalagi grup kelas tersebut ada guru di sana, ada staf TU di sana, bahkan ada kepala sekolah di sana. Jadi kalian harus bisa memberikan hal-hal yang bersifat positif yang akan mencitrakan diri kalian sebagai anak yang baik dan tidak membuat suatu pertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi pengalaman membuktikan, dan banyak ahli-ahli pun yang mengatakan, kesuksesan seseorang tersebut itu sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Si A ingin mencari sebuah pekerjaan. Dia orang yang pintar tapi sombong. Si B ingin mencari sebuah pekerjaan. Dia orang biasa saja, namun dia sangat baik sekali, suka membantu orang dan tidak sombong. Manakah kiranya akan diterima dalam sebuah pekerjaan tersebut? Besar kemungkinan akan diterima adalah si B dan bukan si A. Kenapa? Karena suatu kepandaian akan bisa dibentuk secara perlahan-lahan melalui pelatihan, melalui petunjuk-petunjuk yang bagus. Sementara kalau sikap yang sombong, angkuh, dan masa bodoh dengan lingkungan sekitar, itu akan sangat mempengaruhi sekali orang untuk menerima kita dalam bekerja. Itu baru dalam bekerja, apalagi dalam membangun hubungan relasi sosial. Itu akan sangat berpengaruh sekali. Jadi siswa sekalian, kalian harus mampu menjaga sikap yang bagus, karena orang yang sukses tersebut adalah orang yang memiliki sikap yang tidak egois dan sikap yang rendah hati, serta mampu menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan mereka. Nah, terkait dengan hal itu juga,
terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami selama luring ini berlangsung. Daring ini berlangsung maksudnya. Apa itu yang perlu kalian pahami? Pertama, kalian harus mampu melihat bagaimana ke depannya kita untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi masa pandemi ini. Artinya jika sekolah itu anggaplah sebagai sekolah luring. Apa itu sekolah luring? Sekolah yang berlangsung secara tatap muka. Misalnya, jangan mentang-mentang kita sekarang belajar online, nanti kalian bangunnya jam 9, jam 10, jangan. Jadi bangun seperti biasa, sholat subuh itu belajar. Kemudian setelah belajar, yang pastikan kalian berdoa agar pelajaran yang telah kalian pelajari tersebut mampu meresap dengan baik. Dan kemudian dalam saat belajar, yang keduanya, hindarilah sikap multitasking. Apa itu sikap multitasking? Kita kalau belajar pada suatu hal, misalnya lagi baca buku atau mendengar video pembelajaran, cukup kerjakan itu saja. Jangan kita main game juga, kemudian mengerjakan soal juga, kemudian main media sosial juga. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadinya fokuskan pada satu-satu kegiatan. Nah, ini berkaitan juga dengan sikap kita nih, belajar dalam fokus. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu harus fokus. Karena kenapa? Ketika kita fokus akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya, jagalah kesehatan kalian. Jadi yang ketiganya, jagalah kesehatan kalian. Apa itu kesehatan kalian harus dijaga? Jangan begadang malam. Buat tugas, buatlah yang bagus. Namun kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Sekarang berbagai macam aplikasi untuk pembuatan soal sangat mudah sekali didapat untuk membantu kalian. Sangat mudah sekali. Google tuh semua informasi ada di sana. Silakan ekspor sebagus-bagusnya. Nah, yang berikutnya, tetaplah untuk bersosialisasi. Nah, apa itu untuk maksudnya tetap bersosialisasi? Jangan kalian mentang-mentang off. Sekarang nih kita online, kalian mendam terus di rumah, tidak mau keluar rumah. Kenapa tidak mau keluar rumah? Nah, karena lagi belajar online. Bukan seperti itu. Tetaplah berkomunikasi dengan ayah dan ibu, dengan adik, kakak, serta lingkungan sekitar. Lakukanlah aktivitas olahraga biar bisa menjaga kondisi kalian di samping sehat, juga bisa berkomunikasi dengan tetangga sebelah dan lingkungan sekitar kalian. Nah, itu yang perlu kalian lakukan dalam masa-masa pandemi saat ini. Nah, ini adalah bidang studi yang ada di SMA 1 Bunguran Selatan. Ada agama, budi pekerti, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada seni budaya, penjas, dan prakarya. Ini merupakan kurikulum yang sudah baku yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, dan kita harus mengikutinya. Dan alokasi waktu belajar per minggu pun udah baku. Nah, kalau selama ini kalian belajar kan dari jam 7:30 sampai 7:30 sebelum masa pandemi ini. Sekarang jam ini masih juga diberlakukan, cuman kita lakukan secara online dan tidak terikat batas waktu lagi. Yang penting jamnya sama,
Misalnya untuk pendidikan agama dan budaya pekerti dalam per minggu itu untuk kelas 10 3 jam. Jadi kita bisa membuat jadwal tersebut selama 3 jam tanpa harus terikat oleh kondisi waktu. Misalnya 3 jam, biasanya selama ini kita gunakan jam 8 sampai jam setengah 10. Misalnya seperti itulah, anggap setengah jam tersebut sebagai 1 jam pelajaran. Misalnya seperti itu. Dari jam 8 sampai setengah 10 kan 3 jam itu. Nanti bisa kita ubah aja. Kita belajar dari jam 3 sampai jam setengah 5. Misalnya seperti itu kan. Jadi kan dia keren di rumah. Di rumah itu kita bisa mengerjakan kapanpun tanpa terikat waktu. Jadi kapanpun bisa. Yang penting asal mau saja. Ini alokasi belajar per minggu untuk kelompok A atau yang wajibnya. Kemudian ini adalah untuk kelompok A dan B, yaitu tentang jurusan matematika dan sains atau MIA. Ada bidang studi matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau dulu waktu SMP kalian biologi, fisika, kimia itu merangkup dalam IPA, sekarang dipecah. Biologi yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Fisika itu ilmu tentang, salah satu contohnya tentang gravitasi, tentang massa, tentang listrik. Kemudian ilmu kimia tentang bermacam-macam larutan-larutan dan kondisi-kondisi kimia yang ada di sekitar kita. Kemudian peminatan sosial yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Jadi kalau waktu kalian SMP semua digabung dalam bidang studi IPS, di SMA ini dipecah menjadi 4 bidang studi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mata pelajaran pilihan dan pendalaman. Jadi misal seperti ini, setiap penjurusan tersebut ada peminatan yang harus dipilih 2 untuk bidang studi penjurusannya. Misalnya dia jurusan IPA. Jadi kita di SMA ini ada kebijakan yaitu memberikan peminatan ada 2, yaitu sosiologi dan ekonomi. Jadi kalian akan belajar 2 bidang studi, sosiologi, ekonomi, untuk peminatan matematika dan sains. Dan untuk peminatan sosial, kita ada kebijakan yaitu memberikan bidang studi biologi, kemudian kimia. Jadi bidang studi biologi dan kimia, kalian di jurusan IPS akan belajar hal tersebut selama 1 tahun. Nah, tahun kedepannya nanti hanya tinggal 1 saja, apakah bisa milih dia milih biologi saja atau dia memilih kimia, atau sebaliknya yang IPS dia memilih sosiologi atau memilih ekonomi. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut, lebih dalam setelah kalian mulai proses pembelajaran di SMA ini. Nah, sekarang udah setengah jam waktunya, dan selamat beraktivitas, selamat belajar. Semoga kalian semua sukses dan sehat selalu. Demikian saja materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.